tujuan yang baik, supaya tidak menyimpan. Keinginan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Presiden Joko Widodo bagayung bersambut. Pihak istana memberi sinyal akan pertemuan kedua tokoh ini. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut pertemuan ini kemungkinan dilakukan setelah penyelenggaraan pilkada serentak. Luhut juga menepis tudingan ada pembisik yang meminta Presiden Joko Widodo agar tidak bertemu SBY. Setidaknya ada 3 isu yang akhir-akhir ini seolah dikaitkan dengan Presiden ke-6 RI SBY. Pertemuan dengan Presiden Jokowi pada akhirnya diharap bisa menjadi akhir kegundahan SBY. Niatan SBY untuk bertemu dengan Presiden Jokowi sebelumnya pernah diutarakan SBY saat dirinya dituding menginisiasi gerakan makar. Atas tudingan ini, SBY merasa difitnah. SBY merasa pemerintah seolah mendapat informasi yang keliru. Tentu kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagaimana manusia biasa, saya sampaikan semua itu tidak benar. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Bagus kalau saya bisa bertemu dan ya sekali lagi belak-belakan lah apa yang terjadi, apa yang beliau dengar, supaya ada dialog. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sorotan lain pada sosok SBY adalah ketika fenomena berita bohong atau hoax tengah melanda negeri. SBY pernah menulis kicauan di akun Twitter miliknya pada 20 Januari lalu yang isinya, "Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, negara kok jadi begini, juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa dan merajalela, kapan rakyat dan yang lemah menang?" 1 hari berselang, Presiden Joko Widodo bereaksi terkait kicauan SBY di Twitter. Kita harus membangun budaya sopan santun, jangan menghasut, jangan memfitnah, dan jangan menyebarkan kabar bohong atau hoax. Saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan. Ini seperti itu, ya kita hadapi karena semua negara juga menghadapi masalah yang sama. Saya kira sudah lama kita bertarung dengan yang namanya kabar bohong, yang namanya hoax itu. Saya kira kita sudah bertarung lama lah. Dan ini terus-menerus kita harus, seluruh masyarakat, kita harus mulai membangun sebuah budaya baru, membangun sebuah nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesantunan dalam kita berucap, dalam kita menyampaikan ujaran-ujaran di media sosial, jangan menghasut, jangan menfitnah, jangan menyebarkan kabar bohong. Dan ya saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya seperti itu. Ya kita hadapi, karena semua negara juga menghadapi, nggak perlu banyak keluhan lah kalau saya. Ya. Maka jika benar terjadi, momen pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi dianggap bisa mencairkan hubungan di antara keduanya. Penting ya dalam konteks mendinginkan suasana, kemudian membangun understanding karena beberapa kesempatan terakhir itu isu yang berkelindan dengan Pak SBY itu banyak sekali, mulai dari 4 November, kemudian ada upaya yang mengaitkan dengan SBY kan, kemudian juga di Januari kemudian SBY nge-tweet yang kemudian juga sempat jadi kontroversial, dan yang terakhir kemarin sebenarnya ada beberapa dalam tanda petik ya kekecewaan Pak SBY yang ditafsiri sebagai bentuk ekspresi ya kegundahan SBY karena ada katanya penyadapan. Meskipun itu saya harus mempertanyakan secara lebih kritis sebenarnya seperti apa. Tentu publik berharap momen pertemuan SBY dan Presiden Jokowi akan membawa angin segar bagi iklim demokrasi di tanah air. Lebih jauh, publik disajikan dengan pemandangan sejuk, para pemimpinnya akan duduk bersama hanya untuk satu tujuan, membangun bangsa. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.